Dan hari ini kita akan masuk ke pertemuan kelima untuk mata kuliah profesi ketika profesi teknologi informasi. Materi yang akan dibahas hari ini adalah meningkatkan profesionalisme di bidang teknologi informasi. Kalian kita sudah belajar apa itu profesi kan ya. Profesi itu kan dia memiliki pengetahuan yang khusus di bidang yang digeluti. Misalkan kalau misalkan ke jaringan, berarti dia lebih konsen, lebih fokus ke pengetahuan-pengetahuan mengenai profesi di bidang jaringan komputer, atau juga dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan jaringan komputer, atau sertifikasi yang berhubungan dengan jaringan komputer. Kenapa harus seperti itu? Karena sebagai seorang profesi, nanti kalau misalkan kita memiliki pengetahuan atau background yang sesuai, itu nanti ada kaitannya dengan reward pointnya ya, pembayaran gaji atau pembayaran sertifikasi seperti itu. Karena untuk mencari sebuah sertifikasi internasional yang sesuai dengan bidangnya itu kan membutuhkan waktu, pelatihan, konsentrasi di sana gitu kan ya. Karena kan untuk ujiannya itu adalah skalanya ada yang internasional ataupun nasional. Nah, makanya kita perlu meningkatkan profesionalisme di bidang teknologi informasi. Jadi ini adalah outline kita, peningkatan profesionalisme, mempersiapkan STM menjadi profesional dengan sertifikasi. Bentar ya, bentar. Kita lanjut ya. Nah, kalau misalkan kita bekerja di bidang IT, nah ada beberapa persyaratan untuk menjadi dari seorang pekerja menjadi seorang profesionalisme. Jadi kita harus memiliki dasar ilmu yang kuat sesuai dengan bidang yang kita ampuh gitu. Misalkan kalau misalkan tadi contohnya suka dengan jaringan, ya berarti harus kuat di jaringan. Kalau misalkan di bidang basis data, nah harus kuat di bidang basis data atau sertifikasi basis data. Misalkan ambil Microsoft Database Administrator Fundamental. Nah, itu adalah salah satu sertifikasi internasional yang di bidang basis data. Tapi kalau misalkan, saya sukanya di bidang security, Bu. Kalau misalkan security macam-macam ya, ada FCNS, saya lupa itunya singkatannya, ada FCCH, ada juga yang ethical hacker. Ya. Jadi tergantung minatnya di mana. Penguasaan kiat-kiat profesi yang dilakukan berdasarkan riset dan praktis, bukan hanya teori dan konsep-konsep belaka. Misalkan gini, kalau misalkan kalian kan di fakultas, di kampus ya, mempelajari mengenai teori yang berhubungan dengan manajemen audit, atau misalkan audit dari sistem informasi. Nah, itu kita harus riset yang berkaitan dengan audit dari sistem informasi, misalkan penggunaan dari suatu sistem informasi atau aplikasi. Itu harus berbasis riset. Jadi misalkan kita mau menilai apakah aplikasi tersebut service quality-nya sudah oke kah, atau misalkan kualitas dari aplikasi itu bagaimana, atau penerimaan teknologi terhadap penerimaan teknologi learning misalkan, atau penerimaan teknologi sistem informasi akademik dan lain sebagainya. Nah, itu harus berbasis riset gitu ya. Sama kalau misalkan kita tertarik di bidang jaringan, nah kita juga harus riset bagaimana rancangan desain yang baik sehingga ketika terjadi load data yang buruk itu masih bisa dihandle seperti itu. Jadi harus mengetahui ini ada kesalahannya di titik mana, seperti itu. Nah, terus kemudian pengembangan kemampuan profesionalisme berkesinambungan.
Jadi ini profesi ini kan terus berkembang ya sepanjang perjalanan karir gitu ya. Jadi kita harus proaktif, tidak boleh pasif. Jadi enggak, jangan hanya udah aku tahunya ilmu ini gitu. Nah, ilmu yang kita miliki ini akan terus berkembang kan sesuai dengan yang akan datang tuh sudah mulai main ke cloud computing, ke service uh, apa yang berbasis perangkat lunak yang berbasis cloud computing dan lain sebagainya. Itu kita harus pelajari gitu, harus ikut mengikuti perkembangan dari zaman yang ada saat ini. Nah, ini ada beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai penyebab rendahnya profesional yang bekerja di bidang IT, yaitu kurang menekuni profesinya secara total atau secara sambilan aja. Terus tidak adanya konsep yang jelas mengenai norma dan etika profesi. Masih belum ada organisasi profesional yang menangani para profesional di bidang IT. Nah, ketika kita masuk ke dalam dunia industri, kita akan bergabung dengan beberapa organisasi profesional. Contohnya kayak misalkan kami ya dari dosen-dosen itu kita tergabung dalam grup namanya adalah APTIKOM, Asosiasi Perguruan Tinggi Komputer seperti itu, atau misalkan tergabung dalam organisasi profesional yang sesuai dengan ininya jurusannya ya. Nah, ini adalah beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk membuka program pendidikan bidang IT. Sudah lalu adalah program sekolah 2000, ini menjadi sekolah-sekolah di seluruh Indonesia dengan internet, gitu ya. Terus kemudian program SMK Teknologi, mencetak tenaga kerja yang siap pakai dalam kegiatan operasional. Jadi ini misalkan mencetak di bidang operator, technical support, helpdesk atau web designer. Kemudian ada program diploma teknologi informasi. Ini tampil di bidang IT. Terus sarjana teknologi informasi menghasilkan lulusan yang tidak hanya terampil, tapi dilengkapi dengan kemampuan analisis dan pelajaran sistem yang kuat. Jadi ini perlu dilakukan pendidikan non formal mulai dari kursus-kursus di bidang IT sampai pada sertifikasi. Nah, sertifikasi itu adalah standarisasi dari sebuah profesi. Jadi kalau misalkan kita memiliki sertifikasi tertentu ya, jadi sertifikasi itu kan ada tingkatannya ya, mulai dari basic sampai misalkan advance. Nah, kita akan di-hire sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh kita dan kemampuan dari perusahaan itu untuk meng-hire kita gitu ya. Nah, itu nanti proses pembayarannya itu akan berbeda-beda. Jadi kalau misalkan yang sertifikasi besar, nanti tunjangan profesinya kira-kira ya. Jadi ada beberapa alasan mengenai pentingnya sertifikasi untuk profesional di bidang IT, yaitu untuk menunjukkan tingkat ekspertisnya kita, kepakarannya kita gitu ya terhadap bidang ilmu atau bidang pekerjaan yang kita lakukan. Jadi ini profesi di bidang IT merupakan profesi yang menjual jasa dan bisnis, juga bersifat kepercayaan. Nah, tingkat kepercayaan seseorang ini akan kuat gitu ya jika bukti keahlian dari seseorang di bidang IT dapat ditunjukkan dengan adanya sertifikasi bertaraf internasional. Karena tadi kalau misalkan kita mau melakukan audit sistem informasi, nah itu kan kita ngejual jasa ya, karena kita melakukan proses audit, bukan menjual barang gitu. Jadi kalau misalkan kita menjual audit, nah ini apa persyaratannya? Nah, persyaratannya harus mempunyai
sertifikasi yang berkaitan dengan audit sistem informasi atau audit tertentu, misalkan CISA. CISA itu salah satu untuk yang audit atau sertifikasi untuk COVID, ITIL, dan lain sebagainya. Ada manfaat yang bisa kita ambil untuk ketika kita melakukan sertifikasi. Itu ikut berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional. Pengakuan resmi pemerintah terhadap keahlian tertentu. Kemarin kan kita sudah membahas tentang Pranata Komputer ya. Nah, di Pranata Komputer itu kan ada level-levelnya, ada pengumpulan nilai KUM-nya, ya kan? Nah, dari pengumpulan nilai KUM-nya itu akan menentukan keahlian seseorang. Terus ada juga pengakuan dari organisasi profesi sejenis atau benchmark, baik tingkat regional maupun internasional. Akses lapangan pekerjaan kita tidak hanya di nasional, regional, tapi juga sampai ke internasional. Jadi karena sertifikasi yang kita pegang adalah sertifikasi internasional, maka kita bisa diakui akses lapangan pekerjaannya sampai dengan internasional. Kemudian yang kelima adalah memperoleh peningkatan karir dan pendapatan sesuai dengan pertimbangan dengan pedoman skala yang diperlukan. Nah, standarisasi dan sertifikasi ini ada badan resmi yang ditunjuk oleh pemerintah atau industri langsung, misalkan vendor certification. Yang saya tahu salah satu contohnya adalah Multimatic. Itu adalah standar vendor certification internasional, atau juga dari BNSP. BNSP itu Badan Nasional Sertifikasi Profesi, gitu ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, itu adalah sertifikasi badan resmi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan proses sertifikasi. Itu. Nah, bentuk sertifikasinya seperti apa itu sudah diberikan kemarin di e-learning ya. Pertemuan keberapa ya saya kasih? Nah, yang di sini. Jadi kalau misalkan mau lihat sertifikasi profesi apa saja yang ada di NSP, ada di pertemuan 4, ada di unit kompetensi okupasi TIK. Itu ya. Misalkan gini, saya tertarik di bidang website, atau misalkan yang berhubungan dengan website. Nah, kalau misalkan saya mau ikut sertifikasi, bisa nggak? Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti ujian sertifikasi. Nah, kalau di BNSP itu ada namanya Junior Web Programming. Nah, apa aja yang harus saya pelajari biar saya bisa lulus Junior Web Programming? Apa ya? Bagian-bagiannya itu yang harus dipelajari ada di yang pertemuan keempat kemarin yang sudah saya share. Okupasi TIK, unit kompetensi okupasi TIK, seperti itu. Itu bisa dipelajari di situ. Jadi nanti saya selaku asesor dari BNSP di bidang junior web programming bersama teman-teman di FIK, ada juga pemrograman juga ada. Nah, ya, itu nanti yang dipelajari itu akan beda-beda. Ujiannya pun akan berbeda-beda. Nah, ini ada beberapa jenis sertifikasi yang mengarah ke produk. Jadi contohnya adalah sertifikasi Microsoft. Misalkan Microsoft Certified Professional. Ini perangkat lunaknya ya. Jadi ini kita sertifikasi Windows Windows Microsoft gitu ya. Terus ada juga yang Microsoft Certified Desktop Support Technician. Ini adalah untuk sertifikasi Technical and Customer Service Skill. Jadi kalau mau di bidang Technical and Customer Service Skill yang berbasis Microsoft, bisa ke Microsoft Certified Desktop Support Technical. Nah, ada juga MCSA. Ini adalah Certified System Administrator. Ini adalah untuk
administrator jaringan dengan platformnya adalah Microsoft Windows. Ada juga MCSA Messaging dan MCSA Security. Begitu ya. Terus kemudian MCSE ini adalah untuk desain dan implementasi infrastruktur berbasis Windows. Gitu. Terus ada MCDBA, ini Microsoft Certified Database Administrator. Ini adalah untuk desain, implementasi, dan administrator database berbasis pada Microsoft SQL Server Database. Jadi ketika kalian mau mengikuti ujian internasional ini, nanti ada skemanya. Jadi kalian diajarin dulu, baru ujian. Ada juga yang langsung ujian seperti itu. Ada juga Microsoft Certified Trainer. Ini sertifikasi untuk kualifikasi instruktur untuk melakukan pelatihan perangkat lunak Microsoft. Jadi ini adalah produk-produknya Microsoft. Jadi sertifikasi berbasis produk. Kemudian ada MCAD, Certified Application Developer, untuk melakukan pembangunan dan pemeliharaan departemen di level application, komponen web, dan desktop client. Ada juga yang MCSD, Solution Developer, seperti itu ya. Office Specialist juga ada, namanya adalah MOS, Microsoft Office Specialist. Jadi kalau misalkan kalian mau ambil MOS, kalian harus sudah paham cara penggunaan Microsoft Excel, Microsoft Word, seperti itu ya, untuk kepentingan perkantoran. Ada juga sertifikasi yang Oracle. Tadi kan produknya Microsoft, ini produknya adalah Oracle. Oracle ini adalah salah satu DBMS yang terkemuka di dunia. Jadi dia ada 3 sertifikasi, yaitu OCA, OCP, dan OCM. Jadi mulai dari tingkat associate, berarti ini yang dasarnya ya, terus kemudian profesional sampai yang master. Jadi apa yang akan diuji? Yang akan diuji adalah pengetahuan mengenai SQL statement, gitu ya. Terus kemudian desain dari penggunaan produk yang ya, karena ini kan sertifikasi produk. Terus ada sertifikasi jaringan komputer. Jadi ada CCNA, CCNP, dan CCII. Networking Associate, profesional dengan expert. Mulai dari yang dasar sampai ke expert. Nah, untuk mengambil Cisco, ini harus tahu dulu Cisco Networking Solution-nya. Bagaimana cara memaksimalkan network performance dengan konfigurasi, troubleshoot, dan maintenance dari Cisco router. Jadi nanti di sini kalian akan disekolahkan kembali selama 1 tahun atau sekitar 4 semester. Nanti di tiap semesternya itu akan ada ujian-ujian. Jadi semester 1 nilainya berapa, semester 2 berapa, 3 berapa, sampai 4. Kemudian ada final score-nya untuk ujian sertifikasi. Soalnya dalam bentuk pilihan ganda, tapi menggunakan bahasa Inggris dengan pemahaman terhadap jaringan, gitu ya. Mulai dari konfigurasi, troubleshooting, sampai maintenance. Nah, jadi harus mampu menggunakan perangkat lunak Cisco untuk mengidentifikasi address, protokol, connectivity status dari banyak jaringan, terus kemudian bagaimana menyambungkan switch, router sesuai desain dan spesifikasi network yang telah ditentukan sesuai dengan topologi jaringan yang telah dibuat. Terus ada juga sertifikasi novel. Ini adalah yang berkaitan dengan sistem operasi Linux dengan administrator jaringan juga. Tapi ini berbasis Linux open source-nya. CLE, SUSE CLP ini adalah untuk administrasi jaringan Linux SUSE. Kemudian aja MCNE, Master Certified Novel Engineer. Ini jadi ini untuk administrator jaringan.
Terus kemudian ini adalah sertifikasi berorientasi pada pekerjaan, yaitu institusi for certification of computing professional. Ini adalah Badan Sertifikasi Profesi Teknologi Informasi di Amerika Serikat untuk pengujian 19 bidang. Maaf ya, putus bentar. Kita lanjut ya. Maaf tadi internetnya putus di UPN. Ini adalah untuk sertifikasi profesi di 19 bidang ya. Mulai dari Office Information System, Communication, Data Resource Management, Office Information System, sampai ke System Security, Object Oriented Analysis and Design, Internet, dan lain-lain. Terus ada juga CDP, ini untuk sertifikasi profesional di bidang pemrosesan data. Terus kemudian CCP untuk yang programmer, kemudian CSP untuk yang sistem profesional, analisis, desain, dan pengembangan berbasis jaringan. Jadi ini adalah sertifikasi di bidang pekerjaan. Kalau tadi kan kita ngebahas mengenai sertifikasi berdasarkan produk, seperti itu ya. Kemudian ada E+, ini adalah untuk teknisi komputer dengan pengalaman 500 jam hand-on experience. Jadi ada sertifikasi CompTIA. Jadi sama seperti gini, kalau kita berprofesi sebagai pilot, nah yang dihitung skillnya itu adalah jumlah jam terbang, ya kan? Berapa banyak dia sudah melakukan penerbangan dan lain sebagainya. Nah ini sama, nanti dihitung jumlah jam experience-nya. Nah, kemudian ada network plus, security plus. Ini untuk di bidang komputer security ya, computer and information security. Kalau network plus itu network support and administrator. Kemudian ada NTI, home technology installation. Kemudian ada IT project. Nah ini adalah presentasi pekerjaan untuk melakukan manajemen project di bidang IT. Bagaimana menghandle project agar project berjalan dengan tepat waktu, kendala-kendala dan solusi yang harus dipegang oleh pimpinan project agar manajemen project ini bisa berjalan dengan baik. Misalkan waktunya agak molor nih, berarti apa yang harus kita lakukan? Misalkan menambah jam kerja atau menambah pekerja, seperti itu. Nanti ada konsekuensi. Kita lanjut. Terus kemudian sampai di sini ya. Nah, hambatan dari pelaksanaan sertifikasi pertama adalah biayanya. Biayanya itu dihitung menggunakan dolar, atau misalkan jumlah biayanya itu cukup mahal. Misalkan kemarin di FIK itu ditawarin satu sertifikasi internasional itu sekitar 1,5 juta. Ada juga yang paket sertifikasi Cisco itu selama 1 tahun plus ujian internasional itu sekitar 18 juta. Terus kemudian CISA itu di atas 5 juta kayaknya ya, untuk pelatihan dengan ujiannya. CISA itu untuk auditor, menjadi auditor. Dan ada sertifikasi ITL, FCNS, FCH untuk security, itu biayanya cukup mahal. Terus, kemampuan yang kurang memadai terhadap penguasaan materi sertifikasi. Jadi dibutuhkan pengetahuan dan kemampuan di atas rata-rata untuk menyandang sertifikasi profesional. Karena setelah kita mendapatkan sertifikasi internasional, otomatis nilai jual kita di industri itu akan meningkat
sepadan dengan nilai profesionalisme yang kita pegang dengan menyandang sertifikasi internasional. Oke. Di sini ada nanti saya share forum diskusi ya. Kita akan mendiskusikan mengenai bidang-bidang IT ini kan banyak ya. Terus kita bingung nih mau sertifikasinya itu berdasarkan pekerjaan atau berdasarkan produk gitu. Kalau misalkan berdasarkan pekerjaan, pertimbangannya apa yang kita anut sampai kita mau milih sertifikasi yang berorientasi pekerjaan. Atau misalkan berbasis produk. Produk kan sudah jelas ya, produknya itu settingannya sama. Nanti tergantung kita dapat update dari perusahaan yang mengeluarkan produk tersebut. Nah, sekarang menurut Anda pertimbangannya apa yang harus dipikirkan ketika kita sebagai fresh graduate gitu ya, atau sebagai mahasiswa mau konsen di bidang IT gitu. Apa nih yang alasannya nih, kenapa kita harus memilih jenis sertifikasi pekerjaan kah atau jenis sertifikasi produk kah? Itu adalah materi terakhir untuk pertemuan ini. Nanti saya buatkan forum diskusinya. Oh, jadi ini aja deh. Kalian buat dalam bentuk paper ya, dalam bentuk apa namanya makalah atau laporan gitu ya, mengenai diskusi yang kita lakukan ini gitu ya. Itu dikerjakan secara berkelompok. Nanti kalau misalkan pertimbangannya saya memilih berorientasi produk, nah sertifikasi apa yang kalian akan ambil, terus alasannya kenapa, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi ini dikumpulkannya dalam bentuk paper ya, tidak jadi forum diskusi ya. Ada kuis yang bisa dikerjakan untuk mereview dari pertemuan hari ini. Ada yang mau ditanyakan atau misalkan penjelasannya terlalu cepat atau apa? Silakan. Halo. Suara saya kedengaran kan ya dari tadi ya? Terdengar, Bu. Ardimas, ada yang mau ditanya? Enggak ada, Bu. Udah Cukup. paham? Kalau Ardimas, kalau misalkan mau ambil sertifikasi apa? Kemungkinan yang software, Bu. Software kan banyak ya. Yang mana? Yeah. Database atau yang analisis sistem perancangan, kayak namanya, atau audit sistem informasi. Atau mau jadi spesialisasi game. Mungkin lebih ke software engineer aja, Bu. Software engineer. Ya, berarti nanti bisa ke manajemen project juga ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau sudah tidak ada, berarti kita bisa tutup materi hari ini ya. Nanti videonya itu akan saya share di Blitz setelah proses apa namanya penyimpanan file dan upload ke YouTube ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.